Hai semua, di video kali ini kita akan coba untuk menjalankan fungsi di dalam aplikasi yang sudah kita buat, yaitu pada saat kita mengklik tombol update-nya ini. Jadi pada saat kita mengklik tombol update-nya, dia akan membuka form untuk update pertanyaannya, di mana setiap form-formnya itu atau inputan-inputannya akan terisi dengan judul, question, dan juga kategori yang kita pilih dari pertanyaan yang akan kita update. Kita langsung coba eksekusi saja di dalam codingan. Masuk ke VS Code. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk jalankan aplikasinya npm dev. Kemudian kita masuk ke komponen question, yaitu list question yang ini. Kita akan coba passing dulu nilai dari yang kita masukkan pada saat mengklik tombol pop-up menunya ini, yaitu tombol update-nya. Kita akan lempar data-data yang kita pilih masuk ke dalam fungsi dari dialog modelnya, yaitu untuk inputan update dari pertanyaannya. Nah, di sini pertama-tama kita bisa copy, yaitu fungsi pop-up dari view, home view, yaitu untuk fungsi dialognya kita bisa copy yang ada di sini, dan juga kita ambil komponen form questionnya. Kita bisa copy masuk ke dalam codingan. Di sini kita bisa simpan setelah router linknya ini atau setelah elemen P yang ada di sini. Kita masukkan saja ke sini. Selanjutnya kita bisa buat state, yaitu state dialog, dan di headernya kita ganti namanya, jangan buat pertanyaan tapi update pertanyaan. Nah, kita juga coba import, yaitu komponen dari form questionnya. Di sini kita lakukan import form question. Oke. Kemudian di sini kita cuman butuh untuk close dialognya. Kita coba jalankan saja, yaitu dialog. Buat nilainya jadi false. Nah, untuk reloadnya nanti kita akan buat untuk fungsi reloadnya ini. Untuk sementara kita hapus dulu. Kemudian kita buat state-nya, yaitu state untuk dialog. Const dialog sama dengan ref dengan nilai defaultnya yaitu false, yaitu dia tertutup dulu. Dan di dalam items-nya untuk update kita coba ubah fungsinya yang ada dalam. Jadi kita tidak tampilkan lagi di console log, tapi kita tampilkan di passing datanya nanti, yaitu kita buat state kosong untuk menampung nilainya. Kita buat saja namanya data question dengan nilai default yaitu null. Ini untuk menampung nilai dari objek pertanyaannya. Selanjutnya di command kita ganti fungsinya, kita komen saja yang console log, dan kita bisa tampung nilai yang kita dapatkan data question titik value berdasarkan variabel data dari data props yang ada di sini. Dan kita buka juga dialognya, dialog titik value sama dengan true. Kita buka tombol dialognya. Nah, kemudian kita bisa masuk lagi ke fungsi form question di komponennya, yaitu komponen question form question. Di sini kita coba ambil data dari props-nya yang kita lempar tadi, yaitu kita belum lempar, sorry. Di sini kita lempar dulu data question sama dengan data question seperti ini. Jadi kita coba lempar datanya, yang data question tadi yang untuk menampung nilai dari pertanyaan akan diupdate mengarah ke form questionnya, yaitu kita sebut namanya nanti propsnya namanya data question. Masuk lagi ke form question. Kita coba buat untuk penampung propsnya. Di sini const props sama dengan define props, lupa objek. Kita ambil data questionnya,
dengan type yaitu objek. Oke, di sini ada yang terimport secara otomatis, kita hapus dulu. Kemudian required, dia harus diisi bernilai true. Nah, kemudian di sini sebenarnya propsnya kita butuh satu lagi, yaitu props untuk isUpdate, karena form questionnya ini kita gunakan untuk tambah question, tambah pertanyaan, dan juga update dari questionnya atau update dari pertanyaannya. Kita coba masuk lagi ke list question, kita lempar juga satu fungsi yaitu isUpdate, di mana nilai defaultnya yaitu true. Jadi dia melakukan update datanya. Masuk lagi ke form question, tampung nilainya isUpdate, tipe data yaitu boolean, dan default nilainya kita buat dia false. Selanjutnya kita tinggal masukkan nilai-nilai yang kita dapatkan di propsnya masuk ke dalam inputan-inputannya, yaitu dari question reaktifnya ini. Kita coba ambil dulu on mounted, dan kita tinggal jalankan. Kita jalankan saja di bawah sini, on mounted. Kita tinggal buat kondisi jika props titik data questionnya nilainya tidak null dan isUpdate-nya dari props nilainya tidak false, maka di sini kita tinggal ambil semua nilai dari question reaktifnya ini. Question titik title kita isi dengan props titik data question titik title yang kita lempar. Kemudian question dari props question, dan terakhir yang kategori dari props kategori. Seperti ini. Dan ini kita coba testing dulu berhasil atau tidak. Kita tangkap nilainya di dalam list questionnya. Masuk lagi ke web browser, kita coba dulu yang tambah. Nah, tambahnya masih aman. Kita coba update yang ini, update. Nah, dia langsung menampung nilainya, dan di sini update pertanyaan dengan menampung nilai-nilainya dari judul pertanyaannya, kemudian pertanyaannya apa, dan kategori dari pertanyaannya. Nah, cancelnya juga sudah berjalan dengan baik. Dan di sini jika teman-teman terdapat error di dalam codingannya, bisa langsung masuk saja ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Dan selanjutnya kita coba implementasikan fungsi update dari backendnya. Kita masuk lagi ke dalam codingan sini. Nah, kita coba atur fungsi update-nya di dalam handle submit ini. Nah, jadi di handle submit-nya kita bisa buat fungsinya yang ada di sini menggunakan kondisi. Jadi jika is question-nya bernilai true, dari apa yang isUpdate itu bernilai true yang kita dapatkan di sini, maka dia melakukan yang namanya update datanya. Tapi jika tidak atau isUpdate-nya bernilai false, kita lakukan tambah dari datanya. Kita bisa buat kondisi if props titik isUpdate. Jadi jika isUpdate-nya bernilai true, maka di sini dia akan jalankan update data atau update dokumennya. Nah, selain itu, maka dia akan jalankan tambah data. Ini kita bisa masukkan ke dalam variabelnya, dan kita tidak perlu tampung lagi ke dalam variabel. Bisa langsung seperti ini. Yang ini juga. Oke, kita tinggal lakukan di sini cara update datanya. Nah, pertama mungkin di sini kita langsung jalankan saja await titik custom fetch titik put. Kemudian kita bisa gunakan backtick dengan endpoint dari backendnya yaitu question slash
kita ambil dari props titik data question, yaitu ID-nya sebagai nilai parameternya. Nah, kemudian objek datanya kita bisa ambil dari title. Nah, hampir sama ya dengan yang di bawah ini, bisa copy saja seperti ini. Nah, setelah dia lakukan update-nya, dia jalankan fungsinya nih, clear inputan dan juga emit close-nya dan juga reload emit-nya. Nah, cuman di sini masalahnya kita belum melakukan emit untuk reload-nya. Di list question kita harus lakukan juga untuk emit reload-nya. Dan masalahnya lagi, untuk fungsi reload-nya ini dia menjalankan all question, di mana all question-nya itu berada di home view. Maka di sini kita lakukan kedua kali emit-nya nanti. Dari home view masuk ke list question, kemudian list question masuk ke form question-nya. Jadi akan kita buat kedua kali emit-nya ini. Oke. Dan di sini juga kayaknya ada yang salah atau ada yang kurangnya di dalam codingan kita. Yang bagian emit kita belum tampung yang reload seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke home. Di home kita buat fungsi untuk melempar fungsi reload-nya ini masuk ke list question yang ada di sini. Ini ya. Dan di list question kita tinggal jalankan fungsi yang sudah dia lempar ke sini. Kita lakukan emit lagi di list questionnya. Seperti di sini const emit sama dengan define emit, yaitu reload. Dan kita bisa buat fungsi const reload. Dia menjalankan emit reload-nya. Nah, kita tinggal jalankan fungsi reload-nya ini ke sini menggunakan emit tadi. Nah, di sini reload sama dengan jalankan fungsi reload-nya seperti ini. Nah, ini kita coba lakukan testing di dalam web browser-nya langsung. Kita reload dulu. Kita coba update fungsi atau pertanyaan yang ini ya. Kita coba update. Masuk update. Kita coba update simpel saja dulu. Di sini edit. Di sini kita tambahkan di awalannya edit. Kita coba submit. Oh, Anda tidak boleh mengakses halaman ini. Berarti kita harus login dulu. Kita login. Oh ya, dan juga di sini kita belum proteksi untuk menunya. Jadi kita harus proteksi juga. Jadi pada saat dia belum login, harusnya tombolnya ini hilang. Kita akan proteksi di video berikutnya. Kita coba testing dulu untuk update datanya. Update. Di sini kita coba tambahkan edit. Di sini edit. Kemudian submit. Oke, berhasil mengupdate nilainya. Apa itu lorem ipsum edit dan edit where bla bla bla. Kita berhasil melakukan implementasi edit datanya menggunakan pop-up menunya ini. Di video berikutnya kita akan coba lakukan proteksi untuk tombolnya ini. Jadi tombolnya cuma tampil kalau kita sudah melakukan autentifikasi login atau register. Tapi kalau kita belum melakukan autentifikasi, tombolnya ini otomatis akan hilang. Jadi like videonya kalau kalian suka, dislike apa tidak. See you next video. Have a nice day and bye.